وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Masyarakat muslimin wal muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di rumah Allah ini dalam rangka untuk tafaqquh ini, untuk mempelajari ilmu agama. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, hadis yang masyhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari Imam Bukhari dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang apabila Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia ilmu agama. Dan ketahuilah hadirin wa hadirat yang kami cintai Allah mulia, kita tidak akan bisa memahami ilmu agama ini kecuali dengan menuntut, kecuali dengan belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain, yang hadis yang juga sahih yang pertama, "Inna al-'ilma bit-ta'allumi wa inna al-fiqha bit-tafaqquh." Sesungguhnya ilmu itu hanya saja bisa diraih dari pelajari, dan fikih bisa dipahami dengan tafaqquh, dengan mempelajari fikih itu sendiri. Kemudian masyarakat muslimin yang Allah muliakan, kalau seandainya kita berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, maka hukumnya haram, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang masyhur itu. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kana ulaika al-mas'ulun." Allah mengatakan, janganlah engkau mengucapkan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, yang engkau tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaran yang berhati kana ulaika al-mas'ulun. Semua orang kita itu mata, pendengaran dan hati, semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila apa-apa kita bicara tentang perkara yang besar, perkara yang bersangkutan dengan kehormatan seorang muslim, seperti menhajar dan membela seorang muslim, mentahdir seorang muslim, ini butuh ilmu. Ya, butuh kita dengan fatwa para ulama. Tapi kalau dia mengatakan itu perkara yang mudah, ya, yang mudah itu adalah sesuatu yang maklum min ad-din bil-darurah, sesuatu yang kita betul itu mudah. Ada orang yang belum jelas penyimpangannya, mudah. Tapi kalau kita berbicara tentang seorang orang misalnya lulusan Madinah, itu kita butuh kepada ulama untuk menghukuminya. Tapi kalau perkara yang jadi yang jelas
yang disebut oleh para ulama ulama min-ad-din bil-darurah, sudah diketahui secara darurah dari agama ini sesuatu yang jelas ya, itu memang gampang, orang awam pun tahu. Tapi kalau itu berkaitan dengan masalah syubhat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rasul sendiri yang mengatakan tidak tahu kebanyakan manusia, dia mengatakan mudah katanya. Emang biasa apa? Rasul saja mengatakan tentang syubhat itu la ya'lamuhunna, tidak ada yang mengetahui siapa katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Siapa yang tahu? Ulama. Maka kita kembali kepada ulama. Yang kita sosok menjadi ulama yang sekarang subhanallah. Sama kita biasa jadi ulama ya. Sudah memutuskan kaidah berikut. Subhanallah. Inilah ya yang dari ya yang bisa membesarkan umat. Kalau begitu ya kita nasihatkan kepada siapapun yang bisa belajar dulu ya, belajar kita ya, bertahap belajar dengan kadar rumus. Kita belajar itu mulai dari kitab dasar dulu. Memang tidak ada kita samakan dulu kita ya mau ya menunjukkan di artinya kita belajar dulu lah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena dikhawatirkan nanti kita berbicara besar tentang petani dan kita tidak mau rujuk kembali kepada ulama. Jangan kita nanti menjadi orang yang lebih tajir daripada ahli tajir. Ahli tajir yang sekarang mereka sebelum bertajir tadi kira-kira kami minta fatwa dulu kepada Syekh Rabi' dulu atau sekarang Syekh Abdul Bukhari atau dulu Syekh Ubaid Al-Jabir. Walaupun nanti di keset yang mereka bertanya mengapa kita tidak sesuai dengan keadaan yang mereka kiri fatwa Syekh Rabi' fatwa Syekh, sehingga Syekh itu kan menghubungi sesuai dengan tasawuf ya. Ini informasi yang masuk kepada Syekh itu. Makanya ada dalam kaidah usul fikih ya al-hukmu di syai' ya fardun an tasawwuri, menghukumi sesuatu itu bagian daripada tasawuf, pemahaman yang di sini ada yang kemudian kita pentingnya ya mempelajari ilmu secara kadar bertahap tapi berurutan. Ini yang mulia. Karena lucu ya kita berbicara tentang agama, namun terkadang membawakan kaidah-kaidah yang kita pahami sendiri tanpa rujuk kepada ulama. Padahal Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian saudara kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Karena untuk mengetahui yang sunnah itu Rasul mengatakan tak semua orang tahu sunnah. Nah, maka untuk mengetahui sunnah kita kembali kita kepada pemahaman masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita kepada pembahasan kita pada malam ini masih terkait dengan kitab Syarah Penjelasan dari kitab Ushul Salasah, dan kita masih membahas tentang al-wala wal bara', tentang permasalahan yang berkaitan dengan bara' al-fasir, yaitu pengusuhan terhadap orang kafir dan tidak memberikan loyalitas atau wala atau mewala kepada mereka. Namun itu semua ya tidaklah menunjukkan kita memboikot secara totalitas orang kafir itu. Namun kita bisa ya bertransaksi dengan mereka dalam perkara duniawi yang bermanfaat. Nah, dan ada beberapa pengecualian interaksi kita terhadap orang kafir ini yang dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, ada beberapa poin di sini, ada 9 poin, dan poin yang berapa yang kita baca kemarin tadi? Ya, poin yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk poin yang keempat, pengecualian ya, interaksi kita boleh dengan orang kafir dalam beberapa kasus. Ini bentuk yang ketiga
ya interaksi yang diberikan dengan perkara dunia yang berubah dengan orang-orang kafir tersebut. قال الشافعي رحمه الله تعالى الرابع الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره لكنه لا يطيعه أن يبر به لكنه لا يطيعه بالكفر قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك. الوالد له حق وإن كان كافرا لكن لا تحبه محبة قوية بل تكافئه على تربيته لك وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله تعالى Syekh Shalih Fauzan Ar-Rabi' yang tepat dari apa? Dari perkara yang kita diperbolehkan untuk berinteraksi sekalipun dengan orang kafir. Ayat keempat ini kata beliau Ar-Rabi' yang keempat wal walidul kafiru yajibu ala waladihi al-muslimu yajibu ala waladi al-muslimi an yadirra bihi walakinnahu la yuti'uhu fil kufri. Orang tua yang kafir wajib atas anaknya yang beragama Islam, wajib atas anaknya yang muslim untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir sekalipun kafir. Ini menunjukkan Islam ini ya tidak seperti yang disangkakan oleh orang kafir. Islam itu haus darah oleh orang Islam apabila walaupun orang tua seorang anak yang muslim kafir orang tuanya tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua yang kafir itu. Apalagi orang tua kita tidak kafir, cuma nak mau ngaji saja sudah anti malu awal tidak boleh. Yang kafir saja tidak ada nantinya Allah suruh untuk berbuat baik. Namun jangan taati kalau dia memberikan kita kepada kekufuran. Hanya diri Allah bilang dalam Islam bagaimana menjaga adab akhlak kepada orang tua. Sekalipun kafir kita wajib berbuat baik. Kalau orang tua kita, lakinnahu la yuti'u fi kufri, akan tetapi dia itu anak tersebut, anak yang muslim tersebut tidak boleh mentaatinya, mentaati orang tua yang kafir itu dalam kekufuran. Ya qaulihi ta'ala berdasarkan sabda Allah Ta'ala wa wassayna insana biwalidayhi, dan kami telah mewasiatkan seluruh manusia. Al-insan disebutkan alif lam di sini bermakna al-istighraq, al-istighraqiyah, bermakna umum sifatnya. Kami telah wasiatkan kepada seluruh manusia kata Allah biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amalat suhu ibunya telah mengandungnya, ya telah menjadi wanita hamil, membawa dengan perut yang berat kemana-mana, wahnan ala wah, ya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, lemah 9 bulan ibu kita mengandung kita dalam keadaan lemah. Wafisaluhu fi amain, kemudian barulah dipisah menyusu ketika 2 tahun, dalam 2 tahun.
Kemudian Allah mengatakan anishkur, hendaknya engkau berterima kasih, bersyukur li kepadaku kata Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tua, ilayya masir, kepada aku tempat kembali. Wa in jahadaka, kalau seandainya kedua orang tuamu kau susah payah berjihad dengan bersungguh-sungguh, ala tusyrika bi, untuk mensyrikkanku, untuk mengajak engkau berbuat syirik kepadaku, ma laysa laka bihi ilmun, yang kau tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Wasahibhuma, namanya ini perintah Allah, ini firman Allah, perintah. Wasahibhuma, dan jadilah sahabat ya kepada kedua orang tuamu. Perkaulilah kedua orang tuamu, temanilah kedua orang tuamu di dunia ini ma'rufah, dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali ya kepada Allah. Jadi jelas sekali bahwasanya boleh kita berinteraksi berbuat baik kepada orang tua kita sekalipun orang tua kita kafir, kecuali orang tua kita mengajak syirik, yang jelaskan dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan pelajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajarlah mereka orang asli itu ke jalan roh kalian, ke jalan rohmu, dengan hikmah bijaksana dan dengan pengajaran yang baik, terutama kepada orang tua kita. Kalau seandainya kafir, tetap kita disuruh untuk berbaik. Kalau dia ini kafir dan disuruh baik, bagi orang tua kita masih muslim, cuman tidak mau mengamalkan sunnah misalnya. Apa yang terasa? Oh, bapak sunnah, kenapa? Atau ini? Tidak boleh seperti itu. Ya, ini dari yang Allah. Kita berikan nasihat yang baik, ya, nasihat yang menyentuh hati, bukan ucapan yang menjadikan orang tua. Mungkin orang tua petang-petang langaunya baru nanti orang asapnya setelah bapak lagi. Tak boleh. Harus selalu kita yang orang tua kita. Sekalipun kafir, jangan muslim, kafir harus selalu juga. Ini dari Allah. Karena Allah sendiri mengatakan wasahibhuma fi dunya ma'rufah. Pergaulilah orang tua yang dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya? Yang baik. Kasar-kasar tidak baik. Ya, ini dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Luqman ayat 14 sampai 15. Wal walidu lahu haqqun dalam beliau, orang tua itu punya hak, wa in kana kafiran, meskipun kafir punya hak yang wajib kita tunaikan. Lakin la tuhibbahu al-mahabbata al-qalbiyata, tetapi jangan kita cintai dengan kecintaan dalam hati kita, karena dia punya kekufuran dan kita cintai dengan Allah. Ya, boleh kita cintai dengan hati kita. Ya, seperti kita mencintai saudara muslim, tidak boleh. Karena kalau kita mencintai saudara muslim itu lillah, karena Allah. Tapi kalau mencintai orang tua kita karena kebaikan orang tua itu, tidak sama dengan kita mencintai sesama kaum muslimin. Karena orang muslim itu punya ikatan yang besar, punya ukhuwah, punya tali ikatan yang diikat dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya hanya saja orang beriman itu bersaudara, ikat mereka dengan persaudaraan iman. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan antara saudara kalian. Kemudian masyarakat muslimin yang Allah berikan, bal tukafiru ala tabiyatillah, ya, akan tetapi engkau membalas mereka, memberikan mukafa'ah itu balasan. Kita balas mereka atas pendidikannya, pendidikan orang tua terhadap engkau, kata beliau. Ya, orang tua kita walaupun kafir ya, telah menyusui kita, melahirkan kita, menggendong kita, menyusui kita. Waktu kecil kita ditapi-tapinya, diajar yang berjalan dari merangkak
dari bayi yang merah. Walaupun kafir tetap orang tuanya sayang kepada anaknya. Atas dasar itu seorang anak mesti memberi balasan dengan berbuat baik kepada orang tuanya meskipun kafir. Wa annahu walidun walau haqqun, karena orang tua itu adalah walid kita, orang tua kita. Walau haqqun, dia punya hak. Berkafiru ala dzalik, maka kau balas hak orang tua tersebut atas hal itu, atas hak tersebut kita balas. Ini diantara perkara boleh kita untuk berbuat baik, berinteraksi baik meskipun orang kafir, kalau dia adalah orang tua kita. Atau termasuk kalau dia adalah guru kita, sedang tidak boleh guru kafir guru kita, tetapi kita benci kekufurannya. Tapi selama dia tidak kafir hati, tidak menjadi Islam kita, maka tetap interaksi sosial tidak baiklah. Dengan kebaikan yang kita paparkan, akhlak yang kita lihatkan kepada mereka, akhlak Islam yang sebenarnya, boleh jadi kita berharap Allah memberi hidayah. Kan orang kafir itu selama masih hidup tidak boleh kita ponis dia masuk neraka, belum tentu. Boleh jadi di akhir hayatnya dia masuk Islam. Tapi kalau orang yang pasti, yang nyata, yang jelas dia kafir, mati dia, maka tidak boleh kita bilang mudah-mudahan masuk surga, tidak boleh. Pasti dia masuk neraka kalau dia mati dengan kekufuran atau syirik besar. Ini yang jadi Allah memberikannya. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Komisan tabadul tijarati ma'ahum wasyirahi minhum syirahul hajati minhum wasyiradu idoi badohi wa asbihati minhum bad ya taman la ba'sa bidzalika wa qad kana nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amalu ma'al kufari wa kadzalika amala sallallahu alaihi wasallam ahla khaybarin wa hum yahudu ala an yasra'u al-abdi yuskin mimma yakhruju minha laisa hada minal muwalati wal mahabbati wa innama huwa tabadalu yajibu an na'rifa hadhil umura wa annaha la tadkhulu fil mawalati wa laysa manhiyan anha. Masyaallah, subhanallah. Kemudian qala asy-syarih rahimahullah taala, kemudian berkata syarah kitab Syekh Al-Fauzan yang kelima perkara yang kelima, boleh kita untuk berinteraksi, bersosialisasi, berhubungan sosial duniawi dengan orang kafir. Ini yang kelima. Yang kelima, al-khamis, yang kelima, tabadul tijarah, saling bertukar dalam tijarah, dalam perniagaan. Misalkan kita memberi barang orang kafir beri barang kita, boleh. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabadul tijarah mau saling bertukar dalam perniagaan, saling jual beli bersama mereka. Wasyirahi dan saling membeli, perniagaan dan saling jual beli dari mereka. Syirahul hajati minhum,
membeli perkara yang kita butuhkan, hajat kita dari mereka. Wastiratu qadai, kemudian impor, istiratu mengimpor, ya barang-barang qadai yang itu dapat dari ya qadai ya artinya barang-barang ya. Wal asliha, dan senjata. Wastiratu qadai wal aslihati, mengimpor barang-barang dan senjata minhum dari negara mereka, dari orang kafir itu, bisa dengan kita beli ya, dengan harga sama dengan harga. La ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Misalkan kita yang mengekspor dari Rusia, Rusia kafir, rajanya Nasrani ya kan, atau mengekspor iPhone, jadi negara atau di Indonesia orang kaya gitu, impor iPhone yang legal kan orang kafir ya orang itu, tidak baik ada. Atau penyembah agama Shinto, penyembah matahari di Jepang mengimpor mobil Toyota apa semua, itu kan dari orang kafir. Apakah boleh? Orang kafir tidak boleh? Tidak boleh Pak. Nah ini boleh. Jadi yang dibuat karena ini perkara duniawi. Waktu Nabi dan sungguh dahulu Nabi Sallallahu ya ta'amalu al-kufar, bermuamalah, dia berinteraksi dalam perkara dunia dengan orang kafir. Wa kadzalika Rasulullah, demikian juga Rasulullah berinteraksi bermuamalah ahla Khaybar, dengan orang Khaybar, dengan penduduk Khaybar. Khaybar di mana bertempat dekat dengan Makkah, mayoritas orang Yahudi di dalam Khaybar itu. Wa hum yahudu, mereka itu orang Yahudi, ala an yazra'u al-ardh bi juz'in mimma yakhruju minha, untuk supaya orang Yahudi itu mengolah ya, untuk mengolah tanah untuk dijadikan mazra'ah kebun ya. Bijuz'in minha, yang satu bagian dari tanah milik Rasulullah ya, yang keluar minha, artinya yang berbatasan dengan tanah orang Khaybar itu. Ia dipersilakan oleh Nabi berdekatan dan mengambil tanah tersebut ya. Laisa hada min al-muwalati, bukan maha ini bukan termasuk mualah, loyalitas yang diharamkan. Dan ini juga bukan termasuk mahabbah kecintaan yang bersifat diniyah, yang bersifat agama, aqidiyah keyakinan, atau yang bersifat rububiyah beribadah anda. Wa inna huwa tabatul masalih, itu hanya saja bentuk saling memberikan pertukaran kemaslahatan ya, saling memberikan kebaikan. Nah, dalam masalah dunia boleh ya, jika ada satu umur dalamnya. Jadi kalau Syekh Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita untuk memahami perkara ini ya. Nah, ini murni perkara dunia. Ketika orang Saudi ya bermuamalah dengan orang kafir, dengan orang Amerika, itu murni untuk perkara dunia bukan ibadah. Maka tidak boleh kita langsung mau punya pekerja Saudi kafir, karena apa? Berinteraksi dengan orang Yahudi. Mereka kan Yahudi. Nabi pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. Jadi kalau Nabi itu sekarang Pak dikatakan juga, oh Nabi itu tak beres. Masa berinteraksi dengan orang Khaybar? Orang Khaybar orang Yahudi. Bagaimana? Makanya betul ulama di sini kita kembali kepada ulama yang benar, ya. Ulama yang berjalan di atas sunnah. Nah, ini adalah yang Allah muliakan. Wa anna la tadkhulu fil muwalati, ini tidak masuk ke dalam muwalah, loyalitas yang diharamkan ketika kita bermuamalah, saling jual beli, saling ya tukar-menukar barang dalam perkara dunia. Ini tidak termasuk loyalitas yang diharamkan. Walaisa manhiyatan, kata beliau, tidak dilarang darinya. Laisa manhiyatan, tidak terlarang darinya. Nah ini dari yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun dengan orang Yahudi sekalipun tidak apa, Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah ketika itu. Apakah kita katakan bahwa masa Nabi ya pakai produk Yahudi? Ya, mau bertanya ini adalah yang Allah. Maka kita harus berpikir luas. Jangan kita
mudah memponis saudara kita, ya langsung kita ini arti-arti Yahudi, nggak boleh ya. Dulu kita dalam dulu, kita lihat dulu permasalahan, kita kaji dulu. Jangan kita lihat hanya di cover saja, ya, di casingnya saja. Kita perlu tahu dalam mana seperti apa. Maka di sini berhubung pada ilmu sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu. Di sini pentingnya ilmu itu. Ya, kalau nah, ya, iya, ya, karena sudah masuk waktu yang mungkin ya kita cuma dulu ya di sini permasalahan sampai di sini mengingat pada malam ini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita ya terhadap agama Islam yang sempurna yang mulia ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.